mengambil barangnya orang tanpa merasa bersalah, ya, nemu handphone malah ini wah terjadi anak soleh gitu ya. Bayangin aja itu. Sebetulnya dia itu gagal merasakan bahwa orang kehilangan handphone itu sedang sedih. Itu orang psikopat itu, ya. Informasi pertama, saudara, polisi mengungkap kasus pembunuhan mahasiswa UI di indekosnya yang pelakunya adalah kakak tingkat korban. Menurut polisi, pelaku terjerat hutang hingga ingin menguasai harta benda korban. Hai Sobat Sehat semua. Episode kali ini kita akan membahas bersama Dr. Yu Hasan tentang dibalik otak psikopat. Masih ingat kan kasus psikopat robot gedek ataupun serial killer Ted Bundy yang membunuh banyak orang? Dan kasus terbaru adalah seorang senior mahasiswa UI yang membunuh adik kelasnya secara keji di kamar kosnya. Wah, bagaimana sih otak para pembunuh ini bekerja? Langsung saja yuk kita simak penjelasan Dr. Yu Hasan. Halo, bertemu lagi ya dengan saya Yu Hasan di sini. Tetap ditemani oleh Hani, sahabat saya. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera. Jadi ya, yang namanya psikopat itu berhubungan dengan otak moralitas kita, ya. Di YouTube atau podcast yang lalu saya pernah membahas tentang bagaimana cara kerja otak kita itu mengambil keputusan moral. Nah, yang disebut psikopat itu adalah seseorang itu mengalami kesulitan dalam berempati. Jadi otak empatinya, gitu ya. Otak empatinya itu kalah aktif atau tidak aktif ketimbang otak selfishnya dia, otak moral. Dan di sini yang disebut psikopat itu, kalau dalam bahasa Indonesia saya nir empati, gitu ya. Empatinya tidak ada. Jadi jangan dibayangkan orang psikopat itu membunuh itu dengan sakit hati gitu ya. Tidak, ya. Psikopat itu emosi. Dia tidak punya emosi, emosinya terganggu. Nah, yang namanya psikopat itu dia itu melakukan segala sesuatunya itu untuk kepentingan dia, bukan untuk kepentingan ini, bahkan merugikan orang lain, enggak peduli dia gitu ya. Dalam otaknya orang psikopat itu yang ada hanya rencana melakukan keinginannya, tak peduli itu merugikan orang atau tidak. Itu yang disebut otak psikopat. Orang psikopat itu tidak seperti di film-film gitu ya, tidak ada hujan, tidak ada angin, membunuh aja ya itu, membunuhin orang gitu ya. Itu ada di film ya gitu. Psikopat itu melakukan aksinya itu juga rencana matang. Psikopat ya, nanti ada bedanya antara psikopat dengan sosiopat. Ini ngomong psikopat dulu. Psikopat itu dia melakukan aksinya dan dia itu rapi menutupi kejahatannya. Jadi tentu ada motif kejahatan yang dilakukan oleh seorang psikopat. Entah menguasai harta, ya, entah dia itu memperkosa. Memperkosa itu adalah motif kejahatan, ya, motif kejahatan. Dan kemudian dia menutupi kejahatannya itu dengan membunuh korbannya gitu. Jadi membunuh korbannya ini adalah dalam rangka dia menutupi kejahatannya. Dan seorang psikopat akan dengan mudah membunuh. Padahal orang lain itu mempunyai handicap yang berat untuk melakukan pembunuhan pada orang. Nah, psikopat yang nir emosi tadi melakukan semua itu, otak emosinya itu tidak jalan gitu ya. Jadi dia melakukan itu tanpa emosi sama sekali. Yang ada dalam otaknya adalah rencana. Bagaimana melakukan pembunuhan ini, dipotong 6K, dipotong 17K, itu ada dalam otaknya dia. Itu yang ada dalam otaknya orang psikopat. Jadi membunuh karena mencuri gitu. Pembunuhan ini untuk menutupi kejahatan dari mencurinya itu. Membunuh karena memperkosa gitu. Dia menutupi perkosaan ini. Kalau kemudian ada dia membunuh hasil anak perkosaannya itu, dia itu dalam rangka membunuh kejahatan, memperkosa anak kandungnya misalnya, itu dilakukan oleh orang-orang psikopat. Nah, bedanya dengan sosiopat apa?
Sama sih ciri-cirinya, hanya saja yang namanya psikopat itu pinter sekali dia menutupi kejahatannya. Tahu-tahu adalah korbannya sudah 100 gitu ya. Ketahuan itu 50 itu. Ada yang 30 nih. Dia pinter sekali, rapi dalam menutupi kejahatannya. Kalau sosiopat itu tidak rapi-rapi amat ya. Habis itu ketahuan, 1 kali 2 kali dia ketahuan. Itu bedanya psikopat dan sosiopat. Perilaku psikopat itu betul-betul diakibatkan karena kondisi otak kita, ya, otak. Otak kita itu mengambil keputusan moral itu tidak bisa kita pertimbangkan kok, gitu ya. Jadi keputusan moral itu seperti keputusan estetik, gitu. Seperti kalau kita melihat gambar di belakang, gitu ya. Dalam waktu 50 nanodetik, kita akan bisa mengatakan gambar ini baik atau jelek, gitu. Kalau ditanya, kenapa kamu bilang baik? Nah, kita mencoba mencari justifikasi atau riset atau alasan bilang bahwa gambar ini baik. Gitu. Jadi alasan kita itu mengikuti keputusan moral kita. Jadi alasan moral itu belakangan. Jadi seperti alasan moral itu seperti pengacara gitu, ketimbang seperti hakim gitu. Jadi kita tidak bisa menimbang mana yang baik, mana yang buruk gitu. Melakukan keputusan moral tidak seperti itu. Tapi kalau ditanya bagaimana orang itu melakukan seperti itu, melakukan kejahatan atau melakukan hal-hal yang immoral dalam hal ini psikopat tadi itu, psikopat itu bakat, ya bakat. Nah kalau kita ngomong dalam distribusi normal manusia itu, mayoritas manusia itu ada di tengah-tengah itu yang bakatnya itu pas-pasan, gitu ya. Enggak bakat amat, tapi juga bukan tidak punya bakat. Itu adalah distribusi normal. Nah, orang yang ada di tengah-tengah ini tergantung latihannya. Kalau dia hidup dalam masyarakat yang cenderung psikopat, mereka akan psikopat. Ya, mengambil barangnya orang tanpa merasa bersalah, ya, nemu handphone malah ini wah rezeki anak soleh gitu ya. Bayangin aja, sebetulnya dia itu gagal merasakan bahwa orang kehilangan handphone itu sedang sedih. Itu orang psikopat itu, ya. Sekedar ngambil handphonenya orang itu psikopat. Kenapa? Dia hidup dalam masyarakat yang seperti itu. Tapi dalam masyarakat yang misalnya dari kecil dilatih untuk tidak memegang barangnya orang lain gitu. Nah, orang-orang yang bakatnya pas-pasan soal psikopat ini, ya, empatinya rendah ini bisa empatinya tinggi gitu. Nah, tapi ada orang yang memang dia betul-betul nggak punya bakat empati, gitu ya. Otaknya itu ekstrim psikopat. Yang ini nggak bisa dilatih, ya, nggak bisa dilatih. Memang otaknya yang psikopat, gitu ya. Dari kecil dia suka nyiksa binatang, gitu. Nggak ada hujan, nggak ada angin, megang capung matanya ditubles itu diterbangkan lagi. Dari kecil ciri-ciri anak psikopat itu sudah kelihatan. Hanya saja, ya. Yang ekstrim psikopat ini bisa diobati, bisa dioperasi itu. Ya, bisa dioperasi. Secara teoritis dan praktis kedokteran, operasi orang psikopat itu bisa dilakukan. Dan ada lagi yang ekstrem kanan ini. Ekstrem kanan itu altruis penuh gitu ya. Udahlah dia dilatih egois nggak bisa gitu ya. Punya barang dikasihkan orang, selalu mementingkan keperluan orang lain, mengabaikan keperluannya sendiri. Dalam populasi selalu ada yang seperti itu. Nah, yang paling penting adalah yang tengah tadi itu bagaimana kita memaintain yang tengah ini bakatnya itu ditekan. Dengan apa? Dengan latihan-latihan yang sudah terbukti secara klinis dan sains. Bagaimana menekan kecenderungan orang psikopat dan membangkitkan empati dalam satu populasi. Bahwa otak terbentuk secara genetik, iya, itu yang jelas itu. Bahwa yang namanya otak itu, pertumbuhan otak itu mengikuti instruksi dari gen. Bagaimana otak itu dibuat pada saat masa janin, ya. Tetapi begitu terjadi calon otak itu ya, ada yang namanya
neural plate, kemudian neural fault, neural tooth, terus kemudian jadilah otak depan, otak tengah, otak belakang. Itu perkembangan dalam embriologi. Tapi perkembangan dalam embriologi otak itu, pertumbuhan dan perkembangan otak tidak hanya tergantung oleh instruksi gen. Kenapa? Pertumbuhan dan perkembangan otak dipengaruhi oleh makanan, hormonalnya ibunya, hormonalnya janinnya itu sendiri gitu ya. Nah terus bakat itu bisa tidak muncul kalau tidak dipicu. Misalnya orang bakat gitar, seumur hidupnya nggak pernah ketemu gitar, bagaimana dia mau main gitar? Gitu. Ya, sebaliknya orang yang nggak bakat sama sekali main gitar, dibelikan gitarnya King Malmsteen pun dia nggak bakal bisa gitaran. Gitu. Hanya saja seperti tadi dalam distribusi normal, kebanyakan orang itu ada di tengah-tengah ini loh, yang bisa dilatih gitu, termasuk psikopat tadi, dilatih menjadi psikopat atau dilatih menjadi altruis. Gini, mitos tentang psikopat itu banyak. Mitos-mitos itu dari mana? Dari cerita sih, dari film. Dan itu dipegang oleh orang. Ya. Misalnya, ada mitos psikopat yang paling terkenal itu sampai sekarang itu tentang Hannibal Lecter. Gitu ya. Ada film yang namanya Silence of the Lambs. Kemudian dilanjutkan oleh Hannibal gitu ya. Ada yang namanya Red Dragon. Apa namanya? Itu menimbulkan mitos bahwa orang psikopat itu seperti Hannibal Lecter. Gitu. Padahal ini film. Orang psikopat yang sesungguhnya itu ya tidak seperti itu. Orang psikopat sesungguhnya itu adalah ya seperti yang disebutkan tadi ya. Orang-orang ini mempunyai motif kejahatan dan menutupi kejahatan. Tidak ada dia melakukan itu tanpa motif, itu tidak ada itu. Selalu ada motifnya, motif menutupi kejahatannya gitu. Mitos tentang psikopat bahwa psikopat itu dia itu mempunyai masa lalu yang jelek gitu, kembali lagi gitu ya. Sudah ada gitu ya. Bahwa dia berangkat dari keluarga baik-baik, keluarga bagus, kemudian tidak ada yang menyiksa dia, psikopat. Bisa aja gitu. Kalau kemudian bahwa psikopat itu karena dia disiksa sejak kecil gitu. Yang disiksa sejak kecil kan banyak orang gitu. Hanya beberapa orang yang psikopat ini bahkan sebetulnya. Dan orang-orang seperti Hannibal Lecter itu, kalaupun ada gitu, itu tentu diperlukan bakatnya luar biasa bahwa dia itu tidak bisa diubah dengan cara apapun. Diobati juga nggak bisa, ya perlu dioperasi otaknya. Jadi mitos tentang psikopat itu lebih banyak kita dapatkan dari cerita, dari novel, dari film, dari stories. Kalau pertanyaannya itu adalah yang pertama, sekali lagi ya, otak kita itu pusat psikopat di mana? Ya enggak ada, gitu ya, gitu. Psikopat itu adalah hasil kerja semua bagian dari otak. Hanya saja ada bagian otak tertentu yang menjadi semacam dirijennya gitu ya, komposernya itu ya, konduktornya untuk membuat otak semua itu melakukan sesuatu. Nah, psikopat atau tidak itu empati, pusat empati di otak kita itu selalu tahu ya gitu, orbitofrontal cortex itu ya, OFC itu adalah pusat empati kita gitu kan, pusat empati, pusat altruisme kita. Nah, yang namanya psikopat itu adalah gangguan aktivitas dari pusat-pusat altruisme tadi atau pusat empati. Nah, operasinya ada cara dua. Yang pertama, menonaktifkan lawannya, itu ya, menonaktifkan lawannya atau mengenhance pusat empatinya, gitu ya. Jadi mengaktifkan, dibuat lebih aktif. Itu adalah dua cara. Yang pertama adalah menonaktifkan lawannya, jadi pusat selfishnya, pusat egoisnya dimatikan, atau mengenhance, mengaktifkan atau lebih mengaktifkan lagi pusat altruisme. Itu adalah prinsip operasi yang dilakukan pada orang yang psikopat. Dalam hal ini istilahnya adalah
functional neurosurgery atau berdasarkan fungsional. Jadi kesimpulannya, otak psikopat itu adalah otak yang near empatik, gitu ya. Dalam hal ini, otaknya gagal berempatik. Bisa juga disebut near emosi, karena dia melakukan aksi-aksinya itu tanpa emosi sama sekali. Yang ada dalam otak orang psikopat adalah rencana. Bagaimana dia menutupi kejahatannya. Dia tidak punya rasa tegang, atau dia tidak punya rasa puas juga tidak. Yang ada dalam otaknya hanya rencana. Nah, psikopat itu pinter banget menutupi aksinya. Sementara orang yang tidak pintar menutupi aksinya, itu namanya sosiopat. Oke? Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera.